Kalau ada sebuah kota dari zaman dulu atau dari masa lalu yang masih menjadi perhatian dunia sampai saat ini dan menjadi titik konflik dan kontroversial seluruh dunia adalah kota Yerusalem, Old Yerusalem atau Yerusalem tua. Nah, kota ini sebenarnya kota yang sangat tua. Aslinya adalah milik orang-orang Kanaan, tetapi pada zaman Daud berkuasa di kerajaan Israel, dia merebut kota Yerusalem itu dari orang-orang Yebus dan lalu menjadikan Yerusalem menjadi pusat pemerintahan kerajaan Israel Raya, dan di sana Bait Allah didirikan dan kota itu disebut sebagai kota Daud. Dan sepanjang sejarah Israel, mereka tidak bisa terlepas dari peranan dan pentingnya kota ini karena di sanalah pusat kerohanian Israel itu ada. Tetapi kita melihat juga di dalam sejarah bahwa pada akhirnya kota Yerusalem dengan bait Allah yang megahnya dihancurkan oleh Nebukadnezar dari Babel, dan orang-orang Yehuda ditawan dan dibuang ke Babel. Tetapi setelah 70 tahun, Tuhan membawa kembali mereka ke tanah air mereka, kembali ke kota Yerusalem, dan mereka mendirikan kembali bait Allah yang kedua. Tetapi nanti dalam sejarah kita juga bisa melihat bahwa kota itu kembali dihancurkan dan diratakan dengan tanah oleh orang-orang Romawi di bawah pemerintahan Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi. Nah, kota ini menarik karena tiga agama besar di dunia mengklaim memiliki hubungan dengan kota ini. Pertama-tama, tentu saja agama Yahudi yang melihat bahwa kota itu penting karena di sanalah pusat pemerintahan dan kerohanian bangsa dan juga agama Yahudi. Sementara kekristenan melihat kota itu penting. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Raja Damai itu pernah hidup dan melayani di kota Yerusalem yang tidak pernah damai. Bahkan Yesus pernah menubuatkan kehancuran kota itu dan bait Allah di dalamnya. Yesus memberitakan Injil di sana dan pada akhirnya dibunuh mati dan bangkit juga dari kota Yerusalem. Sementara Islam, sekalipun tidak didukung oleh data yang kuat, tetapi mereka mengklaim bahwa nabi mereka itu terangkat ke surga dari Yerusalem. Dan sampai saat ini ada masjid Islam di sana yang terkenal Dome of the Rock di tengah-tengah kota Yerusalem. Terlepas dari semua itu, kekristenan lebih unik. Kenapa? Karena sebenarnya dia memikirkan Yerusalem di dunia ini, tapi pada saat yang bersamaan, pikiran dan fokusnya tidak terletak pada Yerusalem duniawi, Yerusalem fisik yang ada di wilayah Israel saat ini. Tetapi karena Tuhan Yesus pernah berjanji bahwa satu hari nanti dia yang naik ke surga itu akan kembali lagi dan menjemput orang-orang yang percaya kepada dia, dan membawa mereka masuk kepada satu Yerusalem yang baru, Yerusalem yang rohani, Yerusalem surgawi. Itulah sebabnya orang Kristen melihat dari sisi sejarah, mereka pergi dan melihat apa yang terjadi. Napak tidak semua karya Tuhan di Yerusalem, tetapi secara rohani pengharapan Kristiani mengarah kepada suatu pengharapan eskatologis kedatangan Tuhan Yesus kembali yang akan menjemput orang percaya dan membawanya masuk ke dalam Yerusalem baru, Yerusalem surgawi. Nah, sebuah lagu menggambarkan konsep ini. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Itulah pengharapan Kristiani. Yerusalem di tanah Israel menarik dari sisi historis, tetapi pengharapan akan kekekalan mengarahkan mata orang Kristen kepada Yerusalem baru, Yerusalem surgawi. Dari sana Tuhan akan datang dan menjemput kita semua. Oh Yerusalem, kota mulia.